Ya, hari ini kalian semangat semua, ya? Silakan topi yang belum dimasukkan, tas dimasukkan tas saja. Nah, terus yang dikeluarkan adalah buku buku tulisnya dikeluarkan sama alat ya. Hari ini adakah yang tidak masuk? Ayu. Oh ya, Ayu izin sakit. Kita doakan semoga segera sehat dan sembuh. Terus kalau barangnya ada yang tahu mana? Oke, nanti ditanya di grup ya. Yang dekat dengan rumahnya Mbak Rania siapa? Adi? Iya. Coba nanti ditanya ya. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, Mas Adit, silakan temannya dipimpin berdoa. Siap, doa, baik. Kita ucapkan astagfirullah dulu, ya, istighfar dulu 3 kali bersama-sama. Ayo, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bagaimana perasaannya? Tenang. Semoga nanti ilmu yang kita baca hari ini dapat bermanfaat. Oke, pada pertemuan koding kemarin kita belajar terkait dengan pola. Masih ingat? Masih. Hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Kira-kira adakah yang di rumahnya sudah memakai mesin cuci? Oke, di rumahnya Mas Udin sudah ada mesin cuci. Biasanya digunakan untuk apa Mas? Mencuci baju. Ditunggui apa? Ditinggal langsung dari baju ini? Ditunggui. Adakah yang masih dalam bentuk manual? Manual itu gimana tuh maksudnya? Bukan, maksudnya mesin cucinya masih manual. Maksudnya gimana kalau bajunya dimasukkan atau terus mau membilas itu harus diganti ke tabung yang satunya, ada kan? Ada. Ya siapa? Mas Kombiler, Mbak Aisesi, Mas Arsa. Kalau punyanya Mbak Ada gimana? Jadi satu? Gimana? Oh, dibuang dulu, berarti manual ya, mesin cuci yang manual. Ada lagi? Yang langsung, adakah yang langsung otomatis? Jadi misalkan kita sudah masukkan semua bajunya beserta apa? Biasanya pakai apa? Deterjen. Terus nanti tinggal menunggu beberapa jam sudah tinggal menjemur. Adakah yang seperti itu? Oh, punyanya Mas Hafiz, punyanya Mas Hafiz sendiri juga. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mesin cerdas dan mesin cerdas. Boleh dibuka sambil dibuka bukunya. Di halaman 97. Di situ ada peta konsep pengenalan kecerdasan artifisial. 97. Itu di situ ada peta konsep tentang pengenalan kecerdasan artifisial. Dibagi menjadi 2. Jadi kan kita bergambar lampunya toh. Mesin cerdas yang membantu manusia. Nah, itu di bawahnya ada kecerdasan yang dibuat oleh manusia, kemudian teknologi cerdas di sekitar kita, kemudian mesin cerdas dan mesin non cerdas, bukan? Oke, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira apa yang dimaksud dengan mesin cerdas? Mesin yang bagaimana?
situ ada mesin cerdas dan ada mesin non cerdas. Kalau non berarti tidak, atau yang satu mesin cerdas, yang satu mesin non cerdas. Betul? Apa kira-kira begini? Oke, sambil menunggu Putri mengambil PKPD, coba dibaca sekilas terkait dengan mesin cerdas yang membantu manusia. Apa? Baca apa itu mesin cerdas? Kita perhatikan dulu. Mesin non cerdas. Nah, tadi apa tak? Tidak. Nih, baca dulu. Bayangkan sebuah mesin yang sangat patuh. Mesin non cerdas adalah seperti itu. Mereka hanya bisa melakukan tugas sesuai dengan perintah yang sudah diprogram oleh manusia. Mereka tidak punya kemampuan untuk berpikir, belajar dari kesalahan atau beradaptasi dengan situasi yang baru. Masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita bermain tentang apa? Simon, saya sih tak komander, duduk, masih ingat? Masih. Oke, nah sekarang coba Mas Udin berdiri. Sini, ke sini, depan sini. Dan dari sini. Oke, coba tolong Mbak siapa ya? Mbak Dita. Berikan instruksi kepada Mas Udin sebanyak 3 instruksi maksimal. Nah, tugasnya Mas Udin apa? Tolong arahkan untuk mengambil. Ayo. Oke, mengambil itu. Di belakang ada plastik, tak plastik. Nah, coba Mbak Dita beri instruksi dulu kepada Mas Udin. Ya. Sekarang oke. Satu perintah. Majunya boleh banyak tuh. Si Udin. Maksimal tadi 13 sudah satu perintah ya. Boleh, misalkan kamu minta berapa langkah, terserah. Dengan saya maju 2 langkah. Itu masih di belakang. Bagaimana? Sudah berapa? Sudah sampai atau belum? Belum. Oke, coba masukin kembali. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Dita. Dan kamu kan Mbak Dita harus diinstruksikan kau ambil kata. Dan berarti masih gagal atau sudah sukses? Tepuk tangan dulu. Ya, jangan begini. Sudah kesana tadi? Bisa perintahkan 2 ya, 2 terlebih dalam 1 perintah. Simon Sai, hadap kanan maju 2. Bisa itu perintah 1 kan boleh toh? Terus kira-kira dia boleh nggak ada kesana jalannya sana? Boleh. Boleh juga dihadapkan dulu kemana? Ke sana toh. Nah, ini hadap kiri maju 7 langkah, ambil top. Ambil top. Bisa. Misalkan seperti itu. Itu ya. Oke, ya. Nah, halo. Mas Udin tadi kita anggap sebagai robot. Ya. Kalau Mas Udin tadi bisa ambil kap di sana karena ada apa? Instruksi atau perintah. Nah, sekarang kita akan mensimulasikan. Contoh, 2 kelompok ini jadi 1, ya, jadi 1 kelompok. Kelompok sini jadi kelompok 2. Perintahnya begini. Yang kelompok sini bekerja sebagai robot. Jika guru ditepuk 1 kali, maka tugas
tugasnya adalah menggambar garis lurus. Menggambar garis lurus sampai ya, kalau menurut ditekuk 2 kali, maka tugasmu adalah menggambar 1 lingkaran. Paham? Paham? Ya terserah, bisa digabungkan. Gambarnya bisa digabung. Paham? Paham? Oke. Kalau tekuk 1 kali tadi apa? Garis lurus. Kalau 2 kali lingkaran. 1 ya, kan? Terserah, yang penting garis lurus. Itu untuk kelompok sini dan situ ya. Terus kelompok yang sini nanti tugasnya apa? Tugasnya adalah menebak gambar temamu yang sudah digambarkan di sebelah sini. Tapi nanti, oke? Sampai sini paham? Oke, jadi tugasmu antaranya adalah diam, itu ya. Ya, kelompok 1, 2 siap? Ya. Perhatikan konsep narasi. Kalau tepuk jualan tadi apa? Bulat. Lingkaran. Bon? Bun. Oke. Konsep narasi. Lemes gak apa-apa? Oke, sabar dilihat ini 1 orang 1 gambar. Coba, maksudnya yang sebelah sini sudah dapat semua. Oke, perhatikan. Punyamu itu milik siapa? Oke. Sudah dapat tak? Oke, perhatikan. Saya minta Mas. Siapa lagi? Hilal. Coba punya siapa? Hilal. Kalau menurut kamu, nah, yang di sebelah sini ini sebagai detektif, ya. Menurut kamu, gambar apa yang digambar oleh temanmu itu? Ayo, menurut kamu itu gambar apa? Apa Mas Kabila? Cacing. Udah Jadi pikir dulu apa Mbak Dita? Punyanya siapa? Ayo silakan. Apa? Gambar apa itu? Punya siapa? Oh, punya Mas Aldo. Kalau itu gambar apa? Oh iya, telur di bawahnya papan atau di atasnya papan? Papanya di atas. Itu kalau menurut Mbak Dita. Oke, pinjam 1. Nah, wes jajal. Nih gambarnya seperti ini. Kalau menurut kelompok sini, ini gambar apa? Apa nih? Ini kalau menurut kelompoknya Mbak Dita tadi, Mbak Dita ini adalah telur yang di atasnya ada papannya. Katanya sih seperti itu. Terus yang nih punyanya siapa ini? Punyanya Mbak Dita. Berarti kan, ayo Mas, silakan dulu. Kalau menurut Agus itu gambar apa? 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 Apa kalau menurutnya Mbak Sesi kalau lihat ini apa? Gambar apa? Boneka salju. Kamu? Sama. Kalau kamu? Betul, kayak orang-orangan. Berbeda pendapat kan boleh. Tapi Mas Rafael tadi bagiannya adalah komputer dia yang menggambar. Sedangkan menurutnya detektif tadi ada yang bilang seperti ada yang lain. Kalau yang lain Seperti apa? Kayak apa? Jelangkung. Ini kalau bulut ya, ini seperti ulat.
Ini kalau menurut Bu Lutfi, tapi tadi kamu melihatnya seperti boneka salju. Kan seperti halo, halo, halo. Tadi yang kelompok sini sama Bu Lutfi diutus menggambar berdasarkan instruksi itu toh. Berarti kira-kira kalau dia sebagai robot berarti dia itu termasuk mesin cerdas atau mesin non cerdas? Cerdas. Halo, halo. Oh, semangat. Menurutnya Mas Adi di sini tadi karena berdasarkan perintah maka dia termasuk mesin cerdas. Kalau di sebelah sini dia berperan sebagai detektif. Ayo Mbak sini berperan sebagai apa? Detektif. Tadi ada yang berpendapat seperti telur. Apa? Gambarnya Mas Ado kayak telur. Telur. Kalau menurut Mas Agus tadi kelompoknya bener-bener gambarnya ini lama kayak apa? Boneka salju. Kalau menurutnya Bu Lutfi seperti ular. Lah kira-kira antara robot dan detektif pinter yang mana? Detektif, karena dia menerjemahkan atau ada banyak jawaban kan begitu. Berarti yang detektif itu ibaratnya adalah mesin cerdas. Sampai sini ada pertanyaan. Oke, sekarang tolong kembalikan dulu bukunya. Enggak. Oke, yang kita bahas tadi terkait dengan mesin cerdas dan mesin cerdas. Fungsinya, ayo duduknya sendiri. Nah, berarti kan ini kita sudah duduk bersama anggota kelompoknya toh. Setelah ini nanti kalian akan Bu Lutfi beri masalah. Masalahnya apa Bu? Bu Lutfi punya banyak gambar di sini. Tolong kamu beserta anggota kelompokmu nanti silakan mengelompokkan berdasarkan jenisnya. Kalau yang sebelah sini adalah mesin cerdas, yang sebelah sini mesin non cerdas. Jadi tugasnya adalah berkelompok, maka semua wajib ikut turut serta. Masing-masing sudah bawa lem? Oke, sudah bawa lem. Tadi mau ini masak belum? Gimana? Oke, nanti satu kelompok cukup satu lem saja. Oke, bagian sudah ada. Kelompoknya Mbak Esi ada nggak lemnya? Oke, berarti kelompoknya Mas Rizky sama Mbak Ada nggak usah ambil. Yang ambil kelompoknya Mbak Putri siapa yang ambil? Mbak Nila. Kelompokmu siapa yang ambil? Oke, silakan ambil dulu. 1 menit saja. Halo, halo. Di atas sini ada petunjuknya Mas Rafael. Dengarkan bila. Oh iya, tadi kan di atas sini ada petunjuk. Silakan nanti dibaca. Saya tidak menunggu kalian, tapi kalian bekerja sesuai dengan instruksi. Kita hanya membutuhkan waktu atau menggunakan waktu mana saja. Ini berarti bahwa cukup 10 menit saja. Kalau sekarang pukul 8.42 nanti maka jam berapa? 8.52 saya lebih 1 menit karena masih ada yang ambil lem ya. Silakan bisa secara kelompok. Bu, bagaimana penilaiannya? Yang paling banyak dan yang paling benar. Jadi kalau kamu nemu gambar, terus kamu tahu itu masuk mesin cerdas atau mesin non cerdas, sudah di tempel. Karena tempatnya hanya sekian, nanti ngelemnya Mas Rizky ngelemnya hanya bagian satu sisi saja, di atasnya. Paham? Jadi nek gambar saya dilem, nek sini itu buat terus langsung dilem. Paham kalian belum tidak? Oke, saya beri. Ayo, alat tulis silakan
kembalikan dulu. Ayo Mas Agus, semuanya digolongkan. Ayo dan hitung. Nah, nanti yang cerdas itu yang mana, yang tidak cerdas yang mana, ayo. Nanti kalau penilaiannya bahasa banyak kamu yang lewat itu jadi semua kalau bisa tertempel. Atasnya saja. Ayo yang lainnya dibagi. Itu ada HP-nya, terus ada mesin cuci. Lah, mesin cucinya dikendalikan sama, berarti kira-kira itu mesin cerdas atau bukan? Siri itu hampir sama dengan Google Assistant. Ya. Bukan, itu gambar apa? Mosok? Smart? Mosok pun smart? Smart apa? T? Mas Babis, disitu. Oke, sambil memperhatikan, ayo coba sebentar. Masakan cerdas. Ciri-cirinya apa? Hanya melakukan tugas sesuai dengan perintah, tidak bisa belajar atau berpikir sendiri, kemudian membutuhkan campur tangan manusia untuk setiap perubahan. Kalau mesin cerdas, belajar dari tengah, berpikir dan beradaptasi, kemudian mengambil. Oke, kelompoknya Mbak Esa sih, ayo sambil menyelip, sambil melihat. Mas Dirga, sini. Bagus, sambil berjalan menunggu. Nah, halo. Kalau tadi LK1, sekarang LK2.
Kalau tadi gambar sekarang, kamu tadi sudah dijelaskan sedikit terkait mesin apa? Ada mesin cerdas dan mesin cerdas. Tugasmu adalah mengelompokkan ciri-ciri dan fungsi serta tugasnya. Kalau mesin cerdas itu apa ciri-cirinya? Kalau mesin cerdas apa ciri-cirinya? Itu ya. Silakan bekerja kolom supaya apa? Supaya apa? Pekerjaan. Oh, terus semakin ringan. Singkat toh. Masih bebas waktunya 7 menit saja. Begitu gua pramu. Ya, silakan itu Pak. Yang ditempelkan adalah yang bagian pinggir. Ya. Kami gunakan. Mesin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mesin cerdas dan mesin cerdas. Kemudian contohnya mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. Mesin biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan artifisial intelijen atau disingkat AI. Contoh mesin cerdas apa ini? Siri. Oke, Google Assistant, Gemini, mobil tanpa pengemudi atau seperti Google Map. Sambil asisten rekomendasi di YouTube atau di TikTok, Netflix. Ciri-cirinya bisa belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau mesin terkait, beradaptasi dengan baru bahan, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. Kalau mesin yang cerdas sambil mengerjakan sambil mendengarkan adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi yang sudah diprogram oleh manusia. Apa ya? Nah, ada instruksi manual. Hanya melakukan tugas sesuai dengan perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, dapat belajar dari data. Cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Nah, tepuk tangan silakan dulu. Apakah Mbak Dina sekarang yang mesin yang cerdas? Ya, masalah Duduk.
Kira-kira betul atau salah? Ya. Halo. Fungsinya untuk apa? Kurang tepat ya. Halo. Nah, jawabannya bukan yang itu, tapi fungsinya yang mana? Mengotomatisasi pekerjaan, meningkatkan efisiensi dan nah, itu adalah punyanya yang cerdas. Oke, terus kita secara manual sehingga listrik yang terpisah angin yang banyak bisa dihidupkan, mematikan atau diatur kecepatannya. oke, berarti bisa membedakan ya mana yang termasuk mesin cerdas dan mana yang bukan. Oke, siapa? Kita perhatikan. Oke, secara berdasar ini hanya 10 orang ya. Kira-kira apa nih? Aplikasi di ponselmu bisa menyarankan game berdasarkan kebiasaanmu. Siapa yang menggunakan? Yo, manakah contoh mesin yang cerdas? Perbedaan antara smart TV dan TV biasa. Oke. Sebuah mesin yang bisa belajar dari kesalahannya disebut mesin. Tugas mana yang paling membutuhkan mesin cerdas? Dari satu bahasa ke bahasa lain. A, B, atau C? Sebuah robot tersebut bisa menghindari rintangan dan mengisi daya sendiri. Menandakan? Ya, apa ciri utama mesin cerdas? Dapat belajar dari data yang berbuat. Betul, ciri utama mesin cerdas. Yang mengikuti perintah yang diutamakan. Terus, mengapa kalkulator biasa digunakan mesin Satu lagi, benda mana yang termasuk mesin cerdas? Speaker berikan yang mengeluarkan suara. Dari sini, halo. Hai. Ada pertanyaan? Betul. Sudah paham? Paham. Oke. Kalau diminta untuk menunjukkan ekspresi, kalau angka 1 dari klik ya, ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Semakin ke jempol maka semakin bagus. Maka berapa kamu akan berikan nilai? 5. Aku 1. Berapa? Berapa nilainya? Sudah. Habis. Berapa bis? Oke, 5. Oke, sekarang marah dulu. Silakan bukannya tutupi buku. Oke, ikuti instruksi berhenti. Saya hitung. Nah, dari angka 1 sampai 5. Setelah itu silahkan bukunya nanti diturunkan, beri ekspresi kegiatan pembelajaran hari ini ya. Oke, siap. 1, 2,
Alhamdulillahirobbilalamin. Semua hari ini bermanfaat. Silakan kembali ke dalam kelas. Kita